Terima kasih Pak Isar. Ya, silakan Pak Kris. Selamat pagi, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Pagi ini kita akan mengawali dengan merenungkan firman di 1 Samuel 23 ayat 2 dan 4. 1 Samuel 23 ayat 2 dan 4. Saya bacakan untuk kita semua. Lalu bertanyalah Daud, Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Keila. 1 Samuel 23 ayat 4-nya menegaskan dan mengulangi lagi, lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia, firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Keila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ini cerita tentang Daud yang Siklag dibakar dan penduduknya ditawan dan dirampas kepada dibawa ke Filistin, saudaraku ya. Nah, yang saya ingin sampaikan kepada kita semua adalah Daud, sekalipun dia orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang negarawan, saudaraku, dan sastrawan yang luar biasa, saudaraku ya. Dia memiliki kehidupan yang selalu bertanya kepada Tuhan, saudaraku, ya, selalu bertanya saya kepada Tuhan. Nah, ketika saya saudaraku ya, Daud ini memiliki 11 saudaraku perkataan yang bertanya kepada Tuhan. Dan Alkitab menegaskan bahwa Daud bertanya kepada Tuhan, saudaraku. Nah, kita tahu sekarang saudaraku ya bahwa di era 22 ini, tahun 22 ini saudaraku ya, banyak hal yang seakan-akan itu tidak pasti gitu saudaraku ya. Nah, tentu bagi kita saudaraku yang biasa hidup dengan kepastian kita membutuhkan sangat sekali pastinya itu gitu saudaraku. Nah, di dalam Tuhan saudaraku, di dalam Tuhan hanya ada ya dan amin. Ya dan amin, saudaraku. Nah, kita perlu memiliki kehidupan seperti Daud. Kehidupan yang bertanya kepada Tuhan. Kehidupan yang selalu bertanya kepada Tuhan. Ya, saudaraku ya. Nah, ada poin-poin yang saya ingin sampaikan kepada kita semua di tempat ini. Saudaraku, yang pertama adalah Daud ini selalu bertanya kepada Tuhan. Ya, kita di sini diteguhkan, saudaraku, bahwa hidup kita ini milik Tuhan. Kita selalu harus mengkonfirmasi Tuhan, saudaraku. Hidup kita arahkan kepada Tuhan, saudara ya. Segala sesuatu yang akan kita perbuat, saudaraku, kita putuskan kepada Tuhan. Ya, saya biasa setiap pagi, saudaraku ya, saya mengatur sebuah persembahan hidup itu, gitu. Apa yang saya ingin lakukan di aktivitas pagi hari, saudara, saya melakukan itu sebagai sebuah persembahan dan saya bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya perbuat hari ini? Gitu, saudaraku. Yang kedua, saya selalu menantikan Tuhan berfirman. Ya. Jadi selesai saat teduh, saya baca firman, dan kadangkala, saudaraku, setelah baca gitu, saya berdiam diri. Saya menantikan Tuhan. Saya berdiam diri, saya menantikan Tuhan. Saudara, yang ketiga, saya bersiap-siap dan pergi. Ya, tentu persiapan ini penting, saudara. Kita kalau mulai aktivitas, kita harus bersiap-siap.
aktivitas-aktivitas apa gitu ya. Nah, poin 2 itu saudaraku, dalam sepanjang hidup kita, saudara-saudara, yang ingin ditegaskan adalah apakah kita mengkonfirmasi hidup kita dengan firman Tuhan. Apakah kita, tindak tanduk kita, perkataan kita konfirmasi dengan firman Tuhan, bukan kita konfirmasi dengan yang lain. Bukan kita konfirmasi dengan mungkin standar orang, saudaraku ya. Tetapi kita mengkonfirmasi hidup kita dengan firman Tuhan. Kita mengukur ukuran kita dengan firman Tuhan. Lalu saudara-saudara, setelah itu kita bersiap-siap melakukan apa yang telah kita doakan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita bangun hidup kita, saudaraku, dengan 3 hal yang Alkitab mengajarkan kepada kita. Yang pertama, miliki kehidupan yang selalu bertanya kepada Tuhan. Yang kedua, kita menantikan Tuhan berfirman, dan itu menjadi sebuah konfirmasi dalam hidup kita. Itu menjadi sebuah ukuran dalam hidup kita. Yang ketiga, persiapan. Bersiap-siap dan kita mulai pergi. Kita mulai beraktivitas. Saudara-saudara, kehidupan yang di luar, yang pasti banyak tantangan, pasti banyak juga suka, yang membuat kita bisa lalai, saudaraku ya. Pasti juga banyak duka yang bisa membuat kita drop. Mari kita bersiap-siap, mari kita melakukan 1, 2, 3 yang firman Tuhan pagi hari ini kita dengar, kita belajar dari Daud. Mari kita berdoa.